IELTS Writing Task 1 dan Task 2. Do you have any questions? No? Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan let's move to the review session ya. Jadi kita akan mulai dulu nih untuk mereview dari IELTS Writing Task 1-nya dulu. Jadi di IELTS Writing Task 1, di sini seperti yang diketahui, itu nanti kakak-kakak akan menulis minimal 150 kata dengan waktu itu adalah recommended-nya adalah 20 menit nih. Nah, untuk IELTS Writing Task 1 sendiri, dia memiliki di situ nilai hanya sepertiga dari keseluruhan nilai untuk IELTS test. Okay, so there are several graphs that you are going to see on your IELTS Writing Task 1. Bisa aja line graphs, bar chart, pie chart, table, process diagram, maps, and mixed text. Okay. Nah, sekarang mungkin yang menjadi fokusku itu adalah terkait dengan idea organization based on different question ya. Jadi pertama untuk structure-nya sendiri nih pada IELTS Writing Task 1 itu wajib dimulai dengan introduction, di mana introduction-nya itu nanti kakak-kakak akan melakukan paraphrase dari apa yang ada di question atau topik yang ada di dalam question-nya. Kemudian memberikan yang namanya itu adalah overview paragraph, oke. Overview paragraph ini berfungsi sebagai ini ya, perkenalan terkait what will be your body paragraph 1 dan 2 nantinya itu terkait tentang apa, kayak gitu. Nah, kemudian akan ada body paragraph 1 dan body paragraph 2 di dalam IELTS Writing Task 1. Di IELTS Writing Task 1 sendiri, ini biasanya tidak ada conclusion paragraph, kayak gitu ya. Tetapi itu boleh untuk menulis conclusion paragraph jika ternyata setelah body paragraph kedua kakak-kakak masih belum mencapai 150 kata. Tapi usually sampai body paragraph kedua itu sudah mencapai 150 kata, jadi kakak-kakak nggak perlu lagi nih membuat untuk conclusion paragraph, seperti itu ya. Oke, jadi mungkin kita akan berbicara terkait dengan ini, question-question-nya dulu nih. Jadi ini bisa dicatat nih kakak-kakak, untuk misalnya nanti yang mendapatkan line grab ketika mengikuti IELTS official test-nya, bagaimana untuk menentukan main features, kayak gitu ya. Jadi kalau line grab, salah satu cara atau tips dari aku, itu adalah mencari tren atau pola yang mirip. Kayak gitu ya. Contohnya pada, yang ada di, screen kakak-kakak sekarang, di sini ada 4 line, kemudian yang mirip polanya menurut aku, itu adalah yang kuning dengan biru dan yang merah dengan hijau, seperti itu ya. Jadi bagaimana aku akan menulis dia dalam body paragraph, kemungkinan body paragraph pertamaku akan membahas terkait dengan pola yang biru dan yang kuning, dengan di situ trennya adalah yang tidak memiliki significant fluctuation atau significant changes selama periode ini. Kayak gitu ya. Sedangkan di body paragraph kedua, nanti aku akan membahas pola lainnya yang mirip, yakni yang hijau dan biru, yang dalam beberapa periode mereka akan mengalami significant changes, kayak penurunan atau peningkatan yang sangat signifikan, kayak gitu ya. So that will be my first and second body paragraph. Ini juga kakak-kakak bisa lakukan kalau ternyata line-nya nanti ada lebih dari 4, misalnya 6 atau 5 kayak gitu ya. Itu kakak-kakak bisa mengambil pola-pola yang mirip kemudian menjelaskannya di dalam satu body paragraph yang sama, kayak gitu. Atau kakak juga bisa meng-compare, misalnya kalau dia nggak kayak gini, misalnya tentang, let's say di situ yang polanya terlalu jauh, misalnya itu bisa di-compare, kayak gitu ya. Jadi, yang penting nanti yang harus kakak-kakak ingat bahwa proporsi penjelasan pada body paragraph 1 dan 2 itu dia harus seimbang. Jangan sampai body paragraph 1 tuh panjang banget, body paragraph 2 hanya sedikit aja, kayak gitu ya. Oke? Oke, sekarang bagaimana kalau membahas terkait dengan bar chart?
Kalau di bar chart biasanya akan diberikan nih, 2 info. Kalau seperti di sini, men and women, British home student, dan international student, kayak gitu ya. Bagaimana kemudian membaca grafik ini dan memilih di situ mana yang menjadi main features? Paling mudah itu adalah dengan membagi pembahasannya menjadi 2 ini aja. Jadi satu body paragraph membahas British home student aja, kayak gitu, satunya lagi international student aja, kayak gitu ya. Itu yang paling mudah. Jadi nanti dalam British Home Student, kakak-kakak bisa menjelaskan misalnya yang terjadi perbedaan di gender ini pada tahun 2010, 2011, 2012, kayak gitu ya. Kemudian yang terjadi misalnya di International Student pada tahun yang sama seperti itu. Atau another ways itu adalah dengan membaginya itu berdasarkan gender, kayak gitu ya. Ini bisa aja, misalnya you want to talk about men, tetapi yang terjadi pada British home student-nya atau yang lainnya. Jadi itu boleh banget seperti itu ya. So do anything that I think, is, simpler for you to explain. Kayak gitu ya Kakak-kakak. Just make sure di line graph sama bar chart, di sini angkanya itu harus sesuai, sorry bukan angka ya, lebih kepada data sebenarnya. Oke, so datanya itu harus sesuai. Misalnya nih, kalau Kakak menyatakan ya, pada woman itu dia selalu increase, kayak gitu. Ini betul, walaupun kalau misalnya kita lihat di 2011, 2012 ini, peningkatannya itu hanya 1% misalnya, itu tetap betul. Oke, tapi kalau menyatakan pada men ini dia misalnya selalu increase, itu akan salah karena ternyata dia fluctuative. Yang increase itu hanya pada 2011 ke 2012, kayak gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada data yang salah seperti itu. Oke, itu harus kakak cek juga. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan pie chart? Kalau pie chart ini untuk mencari main features itu yang paling mudah adalah melihat mana yang mengalami penurunan dan mana yang mengalami kenaikan, misalnya. Kayak gitu ya. Oke, kalau misalnya ternyata nih di dalam, pie chart ini, contoh ini berlaku untuk contoh ini aja ya Kakak-kakak. Misalnya di sini yang mengalami penaikan itu hanya satu aja, nuclear power. Dan kalau Kakak hanya membahas nuclear power aja, kemungkinan yang akan bisa dibahas di body paragraph itu akan sangat sedikit, kayak gitu ya. Lalu bagaimana untuk mengakalinya biar tetap nih body paragraph 1 dan 2 itu tetap seimbang nih penjelasannya. Oke, salah satunya kemungkinan aku hanya akan fokus membahas yang terjadi di 1990 di dalam body paragraf pertama dan membahas yang terjadi di 2010 di body paragraf kedua. Kayak gitu ya. Itu bisa aja karena kalau di sini khusus pada contoh soal ini, kalau hanya membahas yang mengalami kenaikan itu hanya nuclear power aja. Kayak gitu. Sedangkan kalau itu ditaruh menjadi satu body paragraph sendiri, it's too small, not small, sorry. The information is just too limited, kayak gitu ya. Kemungkinan hanya akan satu atau 2 sentence terus selesai, kayak gitu. Oke. Nah, cara yang tadi itu melihat membaginya menjadi 2 pola yang mengalami peningkatan dan penurunan, kalau misalnya nanti di dalam pie chart ini memang ada beberapa kategori kayak gitu yang mengalami peningkatan, beberapa kategori yang mengalami penurunan, kayak gitu ya. Kalau misalnya datanya seperti itu dan you can use that trend, seperti itu ya. Tetapi kalau datanya seperti ini, hanya satu aja misalnya yang mengalami peningkatan, kayak gitu, itu akan terlalu sedikit untuk dibuat sebagai body paragraph, maka kemungkinan aku akan menjelaskan kaitannya dengan, the situation happening in 1990 and, the situation in 2010, seperti itu ya, Kak. Oke? Kalau aku terlalu cepat menjelaskan, please, interrupt me, that's totally okay, or if you have any other question ya. Alright, selanjutnya bagaimana dengan tabel? Oke, nah untuk tabel biasanya itu, datanya akan sangat-sangat ekstensif. Artinya akan ada banyak banget nih kayak gitu. Nah, untuk tabel ini biasanya I didn't, write everything. Kayak gitu ya. Jadi kita bisa pilih mana aja misalnya pola yang selalu sama. Misalnya di contoh ini,
Pertama, ada beberapa yang selalu angkanya paling tinggi. Misalnya, make calls, take photos, and send and receive text message itu dia dari tahun ke tahun selalu, tinggi, kayak gitu ya, tidak pernah mengalami penurunan misalnya, kayak gitu. Sedangkan yang lain itu dia, ada yang paling selalu rendah, kayak gitu, atau ada yang mengalami peningkatan, penurunan, peningkatan lagi, kayak gitu. Nah, jadi bagaimana kemudian aku akan membagi nih nanti idea organization aku, kemungkinan untuk yang polanya sama, selalu mengalami peningkatan, itu akan aku taruh di dalam satu body paragraph, kayak gitu ya. Nah, untuk polanya kemudian yang berubah-ubah, kayak gitu, yang tidak stabil, kayak gitu, itu kemungkinan aku akan taruh di body paragraph kedua, kayak gitu, tetapi dengan nanti awalan seperti misalnya, how to say ya, tren yang, berbeda misalnya ditunjukkan for the rest of the application atau features of the mobile phone, kayak gitu. Contohnya aku akan mengkategorikan yang terjadi misalnya perubahan pada angka itu adalah let's say playing games dan search internet, kayak gitu, dan aku akan menyatakan sedangkan 2 features lainnya itu yang selalu mengalami atau memiliki paling sedikit misalnya, user kayak gitu ya. Jadi yang itu. Oke, jadi the rest itu aku akan kelompokkan menjadi satu, yang tadi mengalami peningkatan itu akan menjadi satu body paragraph. Seperti itu ya, Kakak-kakak. Oke? Alright, process diagrams now. I'm not sure whether we have talked about this atau tidak sebelumnya, tapi proses diagram ini bisa aja nih muncul. Kemudian bagaimana untuk mencari main features dari proses diagram kalau dia nggak punya pola kenaikan atau penurunan seperti tadi itu ya. Nah, jadi untuk proses diagram yang bisa kakak-kakak taruh sebagai overview itu adalah step-nya. Oke, contohnya overview-nya itu adalah, seperti ini. Overall, it can be seen that there are 7 steps needed, misalnya, to manufacture bricks for building industry, kayak gitu ya. Jadi, nanti body paragrafnya berisi apa dong? Berarti kakak-kakak bisa menaruh misalnya step 1 sampai 3 di satu body paragraph dan step 4 sampai 7 misalnya di body paragraph selanjutnya. Kayak gitu ya. Nah, kalau di sini, Kakak gunakan semua di situ, clue yang ada di dalam diagram nanti di dalam writing-nya kakak-kakak. Contohnya nih, di sini ada untuk step pertama digging, itu di situ digunakan digger, kemudian, yang didik adalah clay-nya. Kemudian, pada step selanjutnya itu nanti roller digunakan untuk, apa namanya, menghancurkan nih clay itu menjadi partikel-partikel lebih kecil, kayak gitu. Nah, pembentukan bricks-nya digunakan sand and water dan lain-lain. So there are many things that you can write pada diagram proses, kayak gitu ya. Oke, ini juga berlaku nih nanti misalnya yang keluar, di diagram itu proses fotosintesis misalnya, atau acid rain misalnya, or anything, you can just talk about the process from the beginning until the end, kayak gitu ya. Tapi berarti bisa di, cut menjadi 2 bagian, seperti itu. Oke, pada body paragraph. Alright, kita akan ada di sini maps, oke. Nah, di sini yang kemarin aku dapatkan juga ketika official test pada tanggal 4 itu adalah maps. Kalau di sini maps-nya itu adalah terkait an area pada tahun 1986 dan juga present, oke. Alright. Nah, untuk maps sendiri, di situ yang menjadi clue-nya, kakak-kakak harus melihat apa yang berubah dan apa yang stay the same. Seperti itu ya. Contohnya nih, di sini yang berubah kalau kita lihat dari 1986 dan present, itu adalah farmland, itu tidak ada lagi farmland, kemudian gardens tidak ada lagi, kemudian shops juga sudah tidak ada. Kayak gitu ya. Kemudian yang bisa ditaruh di dalam body paragraph kedua, kalau kakak-kakak menaruh body paragraph pertama itu terkait dengan apa yang berubah, di body paragraph kedua bisa ditaruh apa yang tidak berubah. Kayak gitu ya. Contohnya di sini, the position of the bridge and also the position of post office misalnya itu tidak berubah.
Nah, untuk map itu nanti bisa banget digunakan north, east, west, dan south-nya sebagai bantuan nih daripada menyatakan on the right, on the left, above, below, kayak gitu ya. Jadi itu bisa banget digunakan as a clue. Oke. Nah, something that you need to be really careful about in math itu adalah akan ada penggunaan dua tenses nih, kakak-kakak. Oke, pada body paragrafnya. Akan ada penjelasan menggunakan past tense untuk nanti yang 1986 dan akan ada present tense untuk yang present situation. Kayak gitu ya. Sedangkan bagaimana dengan diagram tadi? Kalau di diagram tadi, mostly kita akan gunakan present atau future tense because there are no specific time for this. Kayak gitu ya. Oke. Sedangkan untuk misalnya pie chart, line graph, dan lain-lain, karena itu kan datanya sudah biasanya diambil pada tahun sebelumnya, jadi yang akan hanya kita temukan present tense di dalam essay task 1 kita itu hanya akan ada di overview dan juga nantinya di introduction, kayak gitu ya. Tapi semuanya selain itu adalah past tense, kayak gitu ya, kakak-kakak. Oke? So be very careful on the tenses that you use, itu pastikan dia sesuai nih dengan questionnya. Alright, sekarang kita akan masuk ke question yang menurut aku paling how to say, confusing. Oke, itu adalah mixed text. Nah, di mixed text ini biasanya kakak-kakak akan dapat lebih dari satu di sini graphs ya. Kalau contohnya di sini itu adalah pie chart dengan table. Oke, so ada dua cara pembagian atau idea organization dalam mengerjakan mixed task. Yang pertama, sebenarnya kalau kakak-kakak merasa di dalam nanti soalnya itu dia tidak berhubungan nih antara apa yang dijelaskan di dalam pie chart dengan yang di tabel, berarti secara gampangnya kakak-kakak tinggal bisa menyatakan atau menuliskan informasi di dalam pie chart dalam body paragraf 1 dan informasi di dalam tabel di body paragraf kedua. Kayak gitu ya. Jadi each body paragraph itu hanya menjelaskan terkait dengan masing-masing chart aja. Kayak gitu. Oke. However, in the case that antara mixed chart ini, kedua chart itu ternyata menunjukkan relation atau hal yang sama nih, maksudnya berhubungan, kayak gitu ya. Itu berarti nanti bisa melakukan comparison pada body paragraf 1 dan 2, kayak gitu. Contohnya nih di body paragraf 1 kakak mau compare mungkin di situ the number atau percentage of overgrazing yang ada di dalam pie chart dengan percentage of overgrazing dari region yang ada di dalam tabel ini. Kayak gitu ya. If you believe that you can present that comparison perfectly, then you can compare. Kayak gitu ya. Jadi mengcompare kalau kakak-kakak merasa bahwa informasi pada chart pertama dan chart kedua itu ternyata berhubungan. Tetapi kalau ternyata pada contoh seperti yang ada di screen kakak-kakak sekarang, ini dia tidak berhubungan nih apa yang dikatakan di dalam pie chart dengan di dalam table ini, berarti amannya memang memisahkan aja penjelasannya. Oke, menjadi misalnya body paragraf 1 khusus membahas apa yang terjadi di dalam pie chart dan body paragraf 2 membahas apa yang terjadi di dalam table. Kayak gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang berbeda antara mixed task ini dengan task-task lainnya, itu di dalam overview-nya akan ada dua penjelasan, kakak-kakak. Maksudnya berarti overview pertama menunjukkan apa poin atau features dari si pie chart ini, dan overview kedua akan menjelaskan features atau poin dari tabel. Kayak gitu ya. Sedangkan kan kalau misalnya di yang one task, misalnya seperti ini, di pie chart only, itu akan menjelaskan 2 poin dari pie chart yang sama. Kayak gitu ya. Oke, do you understand what I mean? Tapi ini udah aku taruh contohnya. If I'm not mistaken in day 5 or 4, I think. Oke, nanti bisa dicek aja. Alright? Nah, itu aja review untuk task 1. Sebelum kita masuk nih pembahasan ke task 2, ada yang mau ditanyakan nggak task 1? Ini kesempatannya kakak-kakak untuk menanyakan anything that might be
concerning or bothering you about task 1? No question? Oke, no question means good. Berarti semuanya sudah mengerti ya. Kalau gitu kita akan bahas terkait dengan task 2 sekarang. Jadi, task 2 itu mungkin, aku akan membahas itu lebih kepada each type of essay ya. Oke. Alright, let me share my screen first. Oke, untuk task 2, common common, knowledge bahwa task 2 ini nanti akan dikerjakan, dalam waktu 40 menit dan untuk pengerjaannya sendiri itu, diharuskan menulis minimum 250 kata, seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman yang nanti akan mengambil misalnya Kakak yang ambil, IELTS-nya by komputer, itu nanti akan ada keterangan berapa sih jumlah kata yang sudah ditulis. Jadi aman ya, nggak perlu bertanya-tanya ini sudah berapa kata yang ditulis, kayak gitu. Oke, sekarang untuk, task 2 sendiri, kita akan fokus pertama dulu kepada opinion essay. Jadi opinion essay ini lebih sering dikenal dengan agree disagree, dan untuk agree disagree itu dia bisa aja menanyakan to what extent do you agree or disagree only, atau bisa juga Kakak-kakak diminta untuk discussing both views and give your opinion. Oke. Nah, kalau misalnya Kakak-kakak mendapatkan pertanyaan hanya to what extent do you agree or disagree, ini sebaiknya dan amannya memilih salah satu stance aja. Kayak gitu ya. Walaupun misalnya mungkin Kakak-kakak pengennya partially agree. Maksudnya agree tapi nggak seluruhnya, kayak gitu ya. Tetapi kalau amannya itu ambil yang agree atau disagree aja. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk si task 2 ini kalau kita agree atau disagree, apa sih yang harus diingat? Berarti kalau kita agree nanti Kakak-kakak harus setidaknya bisa memilih 2 alasan untuk agree atau 2 alasan untuk disagree, oke? Dan pada setiap, body paragrafnya itu sebaiknya hanya akan berisi 1 alasan atau 1 main idea saja, Kakak-kakak, oke? Kalau misalnya, nanti Kakak-kakak lihat di sini ada pakainya plural misalnya kayak gitu, maksudnya, mengatakan there are some solution sorry, yes, reasons kayak gitu yang ingin Kakak katakan, tetap aja menurut aku sebaiknya hanya satu main idea. Dan nanti pada setiap main idea-nya itu harus bisa diikuti oleh elaboration of, explanation, kemudian examples, dan kalau bisa ada consequence. Tapi konsekuensinya ini optional aja, kalau misalnya Kakak-kakak hanya cukup sampai examples aja dan that's totally okay as well. Nah, kemudian sekarang discuss both views and give your opinion. This is actually, really similar to the discussion essay. Oke, jadi, discussion essay dan yang tadi itu sangat mirip. Tapi kenapa kemudian ada dibedain namanya discussion essay sama ada agree disagree? If you see here, pada agree disagree itu biasanya hanya akan ada satu statement aja. Sedangkan kalau discussion essay biasanya akan ada 2 difference atau contrasting statement di situ. Oke, nah ini bedanya. Tapi untuk pengerjaannya tetap sama. Kayak gitu. Jadi kalau, discussion essay atau discuss both views, itu Kakak-kakak harus tetap membahas kedua view ini. Berarti di body paragraph 1 dan body paragraph 2 itu Kakak-kakak akan membahas each of this, statement atau, ya statement ya, betul, atau argumentation, kayak gitu ya. Nah, yang sering menjadi kesalahan kemudian pada discussion essay, itu banyak candidates yang hanya menjelaskan terkait dengan discussion-nya saja, tapi tidak memberikan opininya. Kayak gitu. Padahal kan sebenarnya ada 2 tugasnya, nggak cuman mendiscuss views-nya aja, tetapi memberikan opininya. And if you fail to give your opinion throughout the essays, probably you will get a low score or even get no score on task achievement. Kayak gitu ya, karena Kakak-kakak tidak bisa melakukan semua task yang disuruh, kayak gitu.
Jadi please do make sure that starting from your overview misalnya, atau setidaknya di body paragrafnya itu akan ada nanti di situ clear sentence yang menyatakan mana sih dari dua statement atau argumentation ini yang merupakan opininya kakak-kakak. Kayak gitu ya. Oke. Nah, biasanya di discussion essay, opini kita di salah satu statement itu kita akan taruh di dalam body paragraf kedua, kayak gitu ya. Jadi misalnya nih, kalau di sini, some people want the government to spend more money for looking life on other planets, itu statement pertama. Kemudian yang kedua, others think that waste of public money, it's a waste of public money when there are so many problem on Earth that need to be solved, misalnya. Kayak gitu. Kemudian let's say Kak Farah setujunya dengan yang mencari planet lain nih, kayak gitu. Berarti, cara terbaiknya sebenarnya menjelaskan kaitannya dengan wasting money untuk yang on Earth dulu, kayak gitu. Oke, kenapa? Karena nanti juga di paragraf kedua kita ingin mematahkan tuh, kayak gitu, yang tadi itu, opini yang sebelumnya itu, kayak gitu, dan menunjukkan misalnya, meskipun, spending money on Earth might be good to solve several problem, kayak gitu, spending money to find life on other planets might be better. Dengan alasan apa? Kayak gitu ya. Makanya biasanya pada discussion essay, kakak-kakak nanti akan lihat nih bahwa di body paragraf kedua lah biasanya di situ author akan menyebutkan bahwa itu adalah opini atau statement yang dia dukung. Kayak gitu ya. Oke? Alright, nah nantinya di conclusion kemudian, itu harus disebutin lagi nggak statement-nya? Harus Kakak-Kakak. Jadi di conclusion-nya nanti sebutkan, alasan misalnya kenapa it is good to spend money on Earth dan kenapa misalnya menurut Kakak it is better to spend money to find, life on other planet, kayak gitu ya. Jadi untuk discussion essay, pertama itu harus menjelaskan poin dari kedua statement tadi plus restatement of your opinion, kayak gitu ya. Kalau misalnya nanti nggak ada restatement dari opinionnya, bisa jadi, stance-nya atau posisinya Kakak-Kakak kurang clear nih, kayak gitu, oke? Alright, so in discussion essay, don't forget to give a clear sentence or expression yang menyatakan nanti opininya kakak itu ada di argumentasi yang mana. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke problem solution essay. Untuk di problem solution essay, di sini yang pertama itu pastinya akan menanyakan problems-nya dan solution-nya. Kayak gitu ya. Nah, untuk problem solution essay itu jarang banget di situ hanya menanyakan problem aja atau solution aja. Biasanya dia akan meminta dua hal, antara what is the problem and what is the solution. Kayak gitu ya. Kalau ini lebih gampang, berarti bagaimana nanti mengatur idea organization-nya? Berarti body paragraf 1 akan menjawab misalnya salah satunya, yakni problemnya, dan body paragraf kedua akan menjawab terkait dengan solution-nya. Kayak gitu ya. Oke? Jadi gampang aja. Kecuali misalnya pertanyaannya what might be the solution? Kayak gitu berarti kalau misalnya hanya diminta solution berarti body paragraf 1 solution A, body paragraf 2 solution B. Kayak gitu ya. Jangan sampai terlalu ternyata nih yang diminta adalah problem plus solution, tapi kakak-kakak hanya menuliskan solution aja tanpa memberikan problemnya. Itu juga nanti akan menjadi permasalahan pada task achievement. Kayak gitu ya. Oke. Alright, advantage and disadvantage, ini juga sama dengan agree disagree. Biasanya kakak-kakak hanya akan diminta memilih salah satu stance aja, apakah dia advantage-nya lebih banyak atau disadvantage-nya lebih banyak, kayak gitu ya. Tetapi bisa juga kakak-kakak diminta untuk menjelaskan, apa saja advantage-nya dan apa saja disadvantage-nya. Jadi untuk, body paragrafnya nanti itu sangat disesuaikan dengan instruction-nya. Kalau hanya diminta untuk menentukan apakah advantage atau disadvantage-nya yang lebih banyak, berarti dari awal, dari sejak, introduction,
Kakak-kakak udah harus memilih stance nih, kalau misalnya disuruh memilih advantage and disadvantage. Tetapi kalau ternyata soalnya meminta menyebutkan keduanya, antara advantage dan disadvantage, berarti body paragraph 1 akan fokus pada advantage-nya, body paragraph 2 fokus pada disadvantage-nya. Kayak gitu ya. So, ini lebih gampang. Oke, untuk penilaiannya ini masih sama, tapi ada satu mungkin yang aku ingin, beri tips ke kakak-kakak supaya nanti bisa dapat lebih bagus skornya, yaitu pada coherent dan cohesion nih kakak-kakak. Jadi yang sering aku, mungkin ini ya, sering aku minta itu adalah penggunaan dari cohesive devices. Jadi cohesive devices itu, adalah, kata-kata atau expression yang digunakan untuk memberitahu si interviewer bahwa kalimat itu fungsinya apa nih di dalam body paragraph. Contohnya kalau cohesive device-nya adalah misalnya menggunakan furthermore, moreover, itu berarti penjelasan. Kayak gitu ya. Kalau in conclusion, to sum up berarti itu conclusion-nya. To illustrate, for example, kayak gitu berarti itu contohnya. Kayak gitu ya. So if you can use this, it will be better. Jadi akan nanti meng-guide nih si bukan interviewer, examiner untuk menentukan ini fungsinya di dalam body paragraph kalimat ini apa ya, kayak gitu. Oke? Alright. Dan, ini juga berfungsi untuk misalnya meanwhile, however, although, dan lain-lain, itu yang digunakan untuk, menyatakan penjelasan tapi dalam bentuk kontras, kayak gitu ya. Jadi dia ada fungsinya masing-masing, and if you can use it perfectly, I believe that it will boost your score, kayak gitu ya. Jadi usahakan untuk menggunakan, cohesive devices pada memang konteks yang di situ bisa banget nih ditaruhin cohesive devices-nya ya. Oke, lexical resources ini juga akan menjadi penilaian. I saw that many of you still do a lot of repetition. Kayak gitu ya. Jadi masih banyak nih kakak-kakak yang, melakukan repetition baik itu pada kata dan juga misalnya pada, word structure, kayak gitu ya. Jadi kalau saran aku, sebaiknya mulai dari sekarang untuk mempersiapkan diri nanti untuk tes Kakak-kakak know a lot of synonyms dari kata-kata itu ya. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akan masuk ke salah satu yang, menjadi, di sini, ini ya, aku sering melihat nih ini terjadi, itu adalah pada body paragraph nih Kakak-kakak. Jadi kalau body paragraph ini, yang pertama itu strukturnya, dia harus punya topik sentence, kayak gitu ya. Aku sering, mengatakan ini, body paragraph itu harus punya topik sentence nih di awal, oke? Halo? Tadi freeze ya? Sorry. Oke, aku ulangi sedikit ya. Untuk si body paragraph ini, itu strukturnya terdiri dari 3 atau 4 nih, Kak, sentences yang berbeda. Pertama, itu harus dan wajib banget ada namanya topik sentence. Jadi topik sentence itu biasanya nggak panjang, bedainnya dengan penjelasan itu bagaimana? Ya, topik sentence itu biasanya pendek aja, memberikan general idea terkait nanti si paragraf itu akan berisi apa. Kayak gitu ya. Misalnya di contoh yang ini, itu, keyword-nya di dalam topik sentence-nya adalah flexibility. Jadi nanti semua penjelasan, semua contohnya itu akan menerangkan terkait dengan flexibility ini. Kayak gitu ya. Kemudian setelah topik sentence itu barulah kita berikan penjelasan. Jadi jangan tiba-tiba nanti di paragrafnya kakak-kakak di penjelasan dulu nih, kayak gitu, baru topik sentence-nya atau bahkan nggak punya topik sentence. Kayak gitu ya. Jadi awalilah paragraf kakak-kakak di body paragraf itu dengan topik sentence, kemudian diikuti oleh yang namanya penjelasan, baru nanti berikan contoh if possible, dan kemudian berikan konsekuensinya. Seperti itu ya. Oke, kalau untuk yang lain, introduction, kemudian
conclusion, I didn't see a lot of problem with that. Cuman pada bagian topik sentence, sorry, body paragraph nih yang kemarin masih sedikit miss. Kira-kira di sini fungsinya apa nih? Sentence ini nih memberikan penjelasan atau memberikan contoh atau yang lainnya? Kayak gitu ya. So there are still some of you who pada dalam pembuatan body paragrafnya itu masih membingungkan. Kayak gitu for the readers, apakah ini kemudian berfungsi sebagai penjelasan, contoh misalnya atau yang lainnya, kayak gitu. Dan masih ada beberapa juga yang di situ topik sentence-nya itu tidak ada. Dan kalaupun dia ada, ternyata nanti penjelasan sama, examples-nya itu nggak sesuai dengan topik sentence. Kalau hal itu terjadi, berarti akan ada masalah dengan coherence. Artinya kakak-kakak menyatakan akan membahas ini, tapi ternyata di penjelasan dan examples-nya malah membahas yang lainnya. Kayak gitu ya. Oke? Alright, so that's it for me. Untuk review task 1 dan task 2, semoga refreshing your ideas terkait dengan task-task ini ya. Oke, so you are ready, sorry, are you ready for tonight's session ya? Jadi malam ini kita akan masih melakukan practice writing task 2 dan kita akan latihan dengan yang mix task. Oke, di task 2 artinya kemungkinan akan ada lebih dari satu instruction di situ dan merupakan percampuran nih dari beberapa tipe essay. Misalnya problem solving essay dengan advantage disadvantage atau agree disagree dengan problem solving. Seperti itu ya. Oke. Alright, so I'm going to send in a group chat di sini a link to our practice on day 10. Oke, untuk yang sudah bisa mengakses Google Dokumennya, di sini ada practice, mixed task. Pertama itu adalah problem solution, ditanyakan why is this the case, berarti di situ cause-nya ya, penyebab dari terjadinya yang problem di atas. Sama yang kedua ditanyakan apakah ini positive or negative development. Jadi positive and negative development ini adalah kata lain dari advantage and disadvantage. Seperti itu ya. Apakah maksudnya spending hours every day on smartphone ini akan memberikan advantage for the children or is it disadvantage for the children? Oke. Jadi kemungkinan akan ada dua body paragraph yang satunya akan menjawab masing-masing dari pertanyaan ini. Oke, jadi kemungkinan body paragraph 1 akan menjawab why is this the case dan body paragraph 2 akan menjawab menurut kakak-kakak ini adalah positive or negative development. Alright? Okay, so you can go on and start writing your introduction to this. Semoga kita bisa selesai satu full complete essay at the end of this session ya. Alright, thank you.
All right, so on the screen, I shared example of this question, very similar to what you are working on right now. Ini juga sudah saya taruhkan di day 9 practice ya. Jadi kalau mau lihat boleh aja. However, for these examples, I believe the score cannot reach 7. However, it has a good idea organization di sini. But the reason behind this is that it's less formal and also there are some repetition on this as well. Seperti itu ya. Tapi untuk melihat idea organization, this might be a good one. Okay, so just please continue working on the question. Thank you. Kak Raya, do we do the introduction first or we do like the rest of the text titling? You can continue to body paragraph Kak Farah, but I will check ya nanti semuanya. Kalau Okay, misalnya nanti aku menemukan ada di introduction problems, then I will let you know. okay. Thank you, Kak. No worries.
Halo Kak Michelle, I just want to make sure ini adalah introduction paragrafnya ya Kak ya? Atau Belum ini sih, kok udah? aku bikin bodinya dulu. Oh, I see. That's Ya, why I'm a bit haha, confused. Oke, oke. Boleh Kak. haha, iya, Just ya. make Aku sure. bikin body satu, body duanya dulu. Oke. That's totally okay. Boleh kok Kak pakai strategi. Ya, aku cuman make sure aja Hmm, karena ini nggak terlihat seperti hmm. introduction. Right, silakan Iya, iya, dilanjutkan. monggo. Oke, oke, thank you, Min. Oke.
Halo Kak Takas. Halo Miss. Hi. So, I have read your introduction ya Kak. Untuk paraphrase dari topiknya, aku rasa nggak ada masalah. Tetapi pada bagian yang ini ya Kak, this is a strongly believe that one of the factor contributing to the rising screen time ini is that parental, I think mungkin di sini parental guidance misalnya atau parental involvement aja kayak gitu. Nanti untuk kenapa kemudian ini menjadi masalah itu sebenarnya bisa dijelasin di body paragrafnya ya Kak. Kayak gitu. Oh, oke. Karena Oke, Miss. biasanya kalau Kak Takas lihat memang pada introduction itu di bagian thesis statementnya itu lebih general kayak gitu. Jadi ada yang paling misalnya contributing itu adalah parents misalnya kayak gitu ya parents apa how to say ya how parents handling children kayak gitu. Tapi kita nggak akan sampai too detail untuk kenapa kemudian misalnya parents yang seperti apa kayak gitu ya Kak. Oke, Miss. Okay. And it's totally possible to put di sini a cohesive devices Kak. Kayak gitu. Misalnya, furthermore, this trend is clearly negative, seperti itu ya. Oke, Oke, Miss. itu bisa banget ditaruh di sini. Nah, sekarang kalau dari yang aku lihat pada nanti, kenapa ini negatif misalnya, tren, itu kan ada 2 ya, Kak, ya. Pertama, Ya, betul, Miss. to get bored easily and lose interest in other healthy activities. However, ini nanti Kak Takas kan akan membahas ini di dalam satu body paragraf aja. Ya, betul, Miss. Kayak gitu. Apakah kemudian akan ada 2 alasan ini, Kak, yang nanti dibahas di body paragrafnya? Eh, Tadi sih kepikirannya karena ah, dua alasan tuh kayak berkaitan gitu, Miss. Karena dia eh, mudah bosan, jadi dia juga kayak kehilangan interestnya sama kegiatan lain yang sehat. Karena Oke. dia cepet bosen gitu, Miss. Jadi kayak misalnya habis main-main terus bosen gitu. Jadi Tapi mungkin when pilihnya you use satu aja gitu ya, Miss. yes, dan sebenarnya, ini nanti kan one thing leads to another sebenarnya ya, Kak, ya. Ya, betul-betul, Miss. Dan tetapi kalau Kakak gunakan "and" itu akan terlihat seperti ada 2 alasan, Hmm. kayak gitu ya, Kak. Makanya sebenarnya boleh banget nih taruh satu aja. Misalnya, negative issues because kayak gitu, explosion bukan explosion ya, exposed to smartphone kayak gitu can cause misalnya atau can disturb kayak gitu, other activities misalnya. Kayak gitu ya, Oke, Kak. oke, Baru deh Miss. nanti di dalam body paragraph Kak Takas jelasin, seperti itu ya. Dan ini very careful with this, Kak. Jadi penggunaan "and" di situ, conjunction, itu kan untuk menunjukkan 2 hal. Kalau misalnya Kakak maksudnya tadi itu getting bored, kemudian dia akhirnya nggak ngerjain yang lain, berarti seharusnya di situ bukan "and" Kak, conjunction-nya. Oke, misalnya tend to get bored, which lead to lose interest in other activities. Berarti tetap alasannya cuma satu, getting bored kayak gitu. Dan losing interest itu adalah dikarenakan getting bored tadi. Jadi it's not two different opinion atau two different reason. Kayak gitu ya, Kak. Oke? Oke, thank you, Alright, Miss. thank you. Kak Farah, halo. Yes, Kak Taya. Yes, I have read your introduction. Actually, it's already, answering the two, ini ya, instruction terkait dengan why penyebabnya itu sama apakah menurut kakak ini negatif or positif. My only concern about this Mhm. is the use of the word toddlers. Karena toddlers ini Oh ya. range-nya sama children itu jauh beda nih Kak. Jadi Mhm. children itu bisa jadi apa ya, Mhm. before, teenagers, tapi sampai Mhm. 12, 13 Ya. tahun misalnya. Mhm. Sedangkan kalau toddlers ini, begitu dia 4 tahun itu udah nggak toddlers lagi, Kak. Toddlers itu 1 sampai 3 tahun aja. Kayak gitu ya, Kak. Jadi probably Mhm. meskipun misalnya nanti mungkin dapat nilai di, structure-nya kayak gitu, grammar dan lainnya, tapi penggunaan si,
kata toddlers ini, kayak gitu itu akan apa ya, mempengaruhi nih Kak meaning-nya. Kayak gitu, karena kita akan punya idea berarti anak-anak usia 1 sampai 3 tahun aja nih yang Kak Farah maksud. Kayak Hmm. gitu ya. Jadi Hmm. sebenarnya bisa gunakan let's say young age, Mm-mm. kemudian kids bisa juga seperti itu, atau youngsters bisa juga Hmm. seperti itu ya Kak. Jadi itu lebih general meaning-nya dengan children ini, karena toddlers very specific. Itu aja sih Kak. Berarti kalau misalnya dia emang questionnya spesifik ke children, mendingan nggak usah di narrow down ke grup apapun ya kayak. Tadi aku mikirnya kayak Oh. biar bisa difokusin ke toddlers gitu, berarti nggak usah ya. Karena itu nanti questionnya Jadi nggak merubah bisa ya. Kakak toddlers aja, kecuali dia di situ gunakannya babies kayak gitu ya. Ya. Itu baru bisa. Tapi kalau kan babies itu under the age of 5 misalnya ya, itu pun lebih tua dari toddlers. Jadi sebaiknya maksudnya children itu kan berarti yang belum masuk Oke. ke teenager sama adult kayak gitu ya Kak ya. Oke. Oke, alright, thank you. Thank you. Kak Uswa, hello. Ya, Miss. Oke, so Kak Uswa, aku udah baca nih introduction-nya. Paraphrase-nya nggak ada masalah, Kak Uswa. Kemudian Ya. thesis statement-nya udah secara jelas menunjukkan kalau kakak berpikir ini negatif fenomena. Kemudian dan alasan kenapa why-nya itu karena ada easier access ya, kayak gitu. Ya. Oke, cuman I will recommend for you to make it more formal instead of Ah, this ya, kayak gitu. Oke, misalnya seperti kata-kata seperti let's say boleh pakai I nggak apa-apa, tapi kalau mau pakai misalnya this essay juga boleh. This essay ah, will argue that this is a negative phenomena misalnya. And one of the reasons atau di sini cause sebenarnya yang tepat itu cause atau penyebab ya Kak ya. And one ya. of the cause was the accessibility atau the easy access to the smartphone misalnya. Kayak gitu ya. Wah, ya. Indonesia. Yes, one of the causes is Oh, ya. the easy access to the smartphone. Kayak gitu. Dan tetap kakak boleh pakai I believe, I argue, kayak gitu tuh bisa. Seperti itu ya Kak. Atau mau pakai this essay juga lebih formal bisa banget Kak. Oke? Tapi udah menjawab kok Kak keduanya. Oke, so this is good. I already get the idea. Nanti kakak akan berargumentasi apa sebagai alasannya dan nanti apa stance-nya kakak di sini negatif. Walaupun mungkin nanti alasan negatifnya baru bisa aku lihat di body paragraf keduanya. Kayak gitu Ya, ya Kak. Oke, thank you Kak Uswa. ya, Miss.
Halo Kak Shannon. Iya, Miss. Oke, aku yang sudah membaca Kak introduction-nya, ini sudah menjawab keduanya ya Kak ya. Dan I do really appreciate how you try to, like developing the ideas karena memang untuk topik ini sangat-sangat pendek ya, kayak gitu. Nah, di bagian ini thesis statement Kakak menyatakan pertama alasannya itu adalah parents being busy and failing to look after their kids as the cows, okay? And ini adalah nanti negative development. Seperti itu ya, Kak ya. Iya. Oke. Nah, di bagian ini Kak Shannon yang aku highlight ini Kakak boleh banget menambahkan di sini conjunction atau cohesive devices-nya. Seperti itu ya, Kak ya. Baik, Miss. Contohnya misalnya Kakak bisa menyatakan furthermore, misalnya this is a will so that misalnya seperti itu, this is totally detrimental to the younger generation kayak gitu ya. Iya, Miss. Oke, thank you Kak Sanen. Halo Kak Michelle, thank you for writing your introduction ya Kak. Maybe we can discuss a little bit Kak sebelum Kakak lanjut. Oke, Miss. Ya. Alright, so Kak Michelle, I have read your introduction. Di sini untuk paraphrase dari topiknya itu sudah oke, nggak ada masalah ya Kak ya. Tetapi pada tesis statementnya nih Kak terkait dengan cause-nya, di sini kan harus ada dua hal ya Kak ya, yang menjawab pertama cause-nya dan apakah ini negatif atau positive development tapi dengan alasan yang berbeda, kayak gitu ya Kak ya. Oke, sedangkan kalau di sini nih, cara penulisannya Kak Michelle yang menyatakan bahwa, the cause itu adalah, parents preference in handling their children, kayak gitu, which is why I believe this is negative development. Kalau yang ini Kak, this might give me impression bahwa alasannya Kakak kenapa ini negative development adalah karena parental, ini ya, preference tadi itu.
kayak gitu ya Kak ya. Dan itu akan menjawab Ya, ya oke. ini aja kayak gitu. Tapi kalau aku tanya dulu deh nanti di body paragraf 1 kan Kakak akan fokus kepada parental preference ini ya Kak. Kemudian nanti di body paragraf Iya. kedua negatif development-nya itu alasannya berbeda atau masih sama nih Kak? Berbeda sih harusnya ya, Miss. Karena di paragraf kedua itu aku ngomongin ini bisa cause several health problems gitu. Oke, nah berarti seharusnya akan ada ini ya Kak, maksudnya bukan begini nih cara penulisan ininya, karena kalau yang ini cuma menyatakan bahwa Kakak berpikir ini negative development alasannya karena parental preference kayak gitu, sedangkan kan parental Oke, oke. preference ini adalah why they play gadget kayak gitu ya dengan nanti kenapa Kakak berpikir ini different sorry bukan different tapi kenapa ini negative development kayak gitu Oh ya ya, Kak ya. ya. Okay, so Oke. actually you can take a look at several of your friends here yang menulisnya itu pada bagian ini itu dibuat jadi dua terpisah nih Kak kayak gitu. Jadi thesis statementnya ada dua membahas kayak gitu why-nya baru nanti menggunakan furthermore, why do you think this is a negative one? Kayak gitu. Itu bisa aja. Kayak gitu ya, Oh, Kak. Jadi biar kayak clear nih kalau ternyata si parental preference itu bukan the reason why you think it is negative development. Karena hmm. kalau Kak Michelle tulisnya begini, kayak gitu, that's the kind of idea, interpretation yang aku dapat. Kayak gitu ya, Kak ya. Oke? Ya, Miss. Tadi sebenarnya aku mau pisah jadi satu kalimat ini khusus untuk ngomongin main reason, jadi sampai handling their child, titik gitu. Tadinya aku mau bikin begitu. Tapi pas aku mau bikin thesis statement aku soal ini negative development, aku tuh bingung. Aku boleh nggak sih bilang kalau ini tuh negative developmentnya karena apa gitu. Soalnya aku takutnya eh, because-nya itu tuh nggak boleh dijelasin di sini gitu. Padahal sebenarnya boleh ya, Miss. Jadi kayak Oh, bilang boleh aja, this is Kak. negative development karena apa gitu itu boleh ya, Miss berarti. Betul, tetapi disknya itu juga harus jelas kayak karena kalau ngomongin si kaosnya duluan terus kakak menggunakan disk itu kan nanti disknya itu refer to what kayak gitu ya. Jadi yang sebenarnya negative development adalah the use of ini ya use the trend of using phones kayak gitu excessively seperti itu ya. Itu yang negatifnya. Oke. Oh, oke, berarti kalau aku bikin jadi kayak gini boleh ya, Miss? Kayak the main reason behind this problem is caused by their parents' preference in handling their child, titik. Mhm. Terus aku bilang, I believe that this is a negative development since it could lead to several health problems in their children themselves, gitu-gitu ya, boleh Boleh ya? banget, Kak. Itu malah lebih clear Oh, kayak oke. gitu ya. Jadi Oh, oke, oke. di situ berarti why-nya the cause itu adalah parents preference, baru nanti negative development-nya kayak gitu itu karena apa. Tetapi di sini pada disk-nya yang ini yang perlu diperjelas lagi, Kak. Kayak gitu. Maksudnya yang di sini kan Kakak adalah penggunaan font-nya ya, kayak gitu. Sedangkan kalau di yang ini kan biasanya kita akan mencari refer to something di kalimat sebelumnya. Sedangkan kalimat sebelumnya sedang membahas Hmm, cause-nya, kayak gitu ya, Kak. Oke, oke. jadi Aku kayak bilang gini aja hmm, ya, Miss. To the child, the children. So kids, that's which is ini why. masih sama, Kak. It di sini ini mengacu kemana nih? Clearance-nya tuh harus clear banget, Kak. It-nya ini kan mengacu kepada play Oh, several hours a day, kayak gitu ya, Kak ya. hmm, oke, oke. Oke, jadi Nah, it-nya perlu diganti karena kan di kalimat sebelumnya Kakak sedang menjelaskan hal yang berbeda kayak gitu kausnya. Seperti itu ya, Kak. Nah, dan juga karena di sini kan apa sudah masuk nih Kak kalimat baru. Kakak boleh banget nambahin conjunction atau cohesive devices yang sesuai di situ, Kak. Oke?
Misalnya in addition, furthermore, moreover, kayak gitu itu bisa aja. Alright, Oke. Thank you, Miss. thank you. Kak Ola, apakah ada di sini, Kak Ola? Are you there? I haven't seen your introduction or body paragraph yet, Kak Ola. Oke, sambil menunggu Kak Ola responding, let me check others writing first ya. Kak Farah, have you finished with your writing, Kak? I think so far, ya. Okay, let me check first ya, Kak Farah. Mm-mm. Kak, di introduction itu despite dan as much as dua-duanya itu dia adalah conjunction ya, Kak. Jadi nggak bisa pakai double nih, Kak. Jadi kakak mau pakai despite aja, bisa atau as much as aja, tapi nggak bisa pakai keduanya, Kak. Jadi aku ganti dulu. Ternyata aku Sorry, Kak, suaranya nggak ada, Kak. Halo, belum terdengar, Kak. Halo? Yes, sekarang sudah ada. Oh, udah. Aku tuh tadinya mau ganti however-nya kan Kak, karena aku bingung mau pakai kata apa di conclusion-nya. Tapi kalau aku ganti despite terus jadinya despite the more help gitu masih nggak apa-apa Kak? Hmm, Atau despite oh, the amount of help is given aja. despite the amount of help that is Itu better ya. given, kayak gitu ya, Kak. Oke, oke. Kalau Farah di body paragraf 1 ini mau fokus membahas terkait dengan Reasons behind. oke, berarti di sini kalau kita lihat dari introduction itu adalah children get extensive period of screen time ya, Kak ya. Mm. Oke. Nah, tetapi kalau kita lihat dari topik sentence di sini, ini lebih fokus kepada kenapa children itu akhirnya mendapatkan extensive period of screen time. Mm. Oke, jadi sebenarnya I will say this is not the best topic sentence ya, Kak ya. Karena berbeda dengan apa yang Kak Farah taruh nih di dalam introduction. Seperti itu. Contohnya, kalau aku mau buat nih Kak topik sentence dari ini, I will say the main cause atau misalnya reason, boleh juga kayak gitu for uh, misalnya for children to get screen time yang banyak ini because of their busy parents kayak gitu. Gitu aja Kak. Baru deh masuk ke penjelasan bahwa di big cities kayak gitu usually both parents are working misalnya kayak gitu ya. So there are no one to control misalnya the period of screen time yang
didapatkan oleh anak-anak. Kayak gitu ya, Kak. Soalnya kalau yang ini langsung ke penjelasan nih, Kak. It is without a doubt, seperti itu. Oke? Berarti kalau misalnya dari yang body paragraph aku nih, misalnya yang sentence 1 sama sentence 2 aku balik sequence-nya dan Mhm. sentence 2-nya aku paraphrase, itu sebenarnya masih acceptable nggak, Kak? Pasti kayak masih lebih Bisa, Kak. Kayak gitu. preferred. Tapi Oh, oke. sebenarnya kalau Kak Farah lihat karakteristik dari topik sentence itu dia pendek dulu, Kak. Karena nanti penjelasannya itu baru di Kedua second ketiganya. sentence kayak gitu ya, Kak. Jadi tapi yang penting ada keywordnya itu loh, Kak Farah. Jadi misalnya the main reason for children to use their phone extensively is the parents how to say ya existence misalnya, karena kan Kakak mau ngebahasain ini ya, atau misalnya is mostly caused by their parents misalnya, titik kayak gitu. Nanti baru Kakak ceritain di second sentence-nya what happened kayak gitu. Baru deh masuk ke it is without a doubt seperti itu ya. Itu akan menjadi perfect kayak gitu, Kak. Jadi yang pertama itu cuman restatement dari introduction dulu, Kak, di dalam topik sentence. Seperti itu, Kak. Jadi ini Berarti boleh banget nih di apa namanya, di paraphrase kayak gitu. putar. Yes, seperti itu ya, Kak. Berarti aku review dulu aja ya, Kak. Thank you. Boleh, Kak. Nanti kita bahas lagi ya di body paragraph satunya ini. Mungkin sedikit ya, Kak, terkait body paragraph 2 juga. Di sini yang menjadi negatif impact for children itu bahwa ini ya, penggunaan phone yang berlebihan. Seperti itu ya, Kak, ya. Oke. Karena kalau Kakak di sini menggunakan this pada bagian ini, terus aku akan membaca pada paragraf ini, this ini kemungkinan bisa mengacu kepada yang ini, Kak. No matter how beneficial this action could be for working mom. Alright, so first this yang ini it can be confusing karena this ini mengacu kepada salah satu di paragraf sebelumnya, Kak. Kayak gitu. Jadi kalau udah beda paragraf, Kak Farah sebaiknya nggak usah pakai it atau this atau that kayak gitu ya, Kak, ya. Itu sebaiknya dijelasin Dari awal aja. betul, maksudnya yang mana? Because it's different paragraph dan ada terlalu banyak noun kayak gitu yang bisa menggantikan kata this ini. Jadi clarity-nya kemungkinan akan terganggu tuh. Jadi kayak maksudnya ada banyak pilihan untuk this ini refers to what. Kayak gitu ya, Kak, ya. Oke? Oke. Thank you. Oke. Halo, Kak Shannon. Bisa kita diskusikan terkait dengan body paragraf 1, Kak? Ya. Oke. Right, so Kak Shannon, aku sudah membaca nih body paragraf satunya, Kak. Dan topik sentence-nya di sini sudah ada, tetapi pada bagian this ini mengacu ke mana, itu bisa ambigu ya, Kak, ya. Oke, jadi ini sebaiknya disebutin aja the reason why misalnya children spend their time on their phone misalnya kayak gitu ya. Oke, Miss. Oke. Nah, kemudian yang kedua, Kak Shannon, kalau dalam IELTS writing itu karena dia sifatnya formal, jadi tidak disarankan malah menjadi ini ya warning nih untuk menggunakan
idioms, Kak. Jadi misalnya contoh, they become full with the work of word. Ini kan idioms ya, Kak, ya? Kayak gitu. Jadi kalau writing itu nggak boleh pakai idioms, Kak. Kalau di speaking akan direkomendasikan untuk menggunakan idioms. Tapi kalau writing, please do not use idioms. Seperti itu ya, Kak. Jadi ini perlu dirubah. Oke? Oke, Miss. Oke. Hmm, untuk yang lainnya, penjelasan dan juga examples-nya aku rasa masih related, masih coherent. Jadi nggak ada masalah. Tapi yang perlu dirubah tadi itu this di topic sentence itu mengacu ke mana, kemudian penggunaan idioms. Oke? Baik, Miss. Oke, thank you Kak Shannon. Thank you, Miss. Halo Miss, Miss dengar resume saya Miss. Oh, I see. Oke. Sudah dapat berapa kata nih Kak Uswa dari Baru 230 Miss, tapi saya sudah bingung mau menambahkan apa. Maksudnya kan saya mau nambahkan itu di akhir setelah for example, takutnya nanti jadi giving solution gitu. Jadi kadang yang setelah for example itu seperti apa? Saya masih harus belajar lagi sih sebenarnya. Oke. Mohon sarannya. Terima kasih. Thank you Kak Uswa. Oke, jadi aku juga tadi sudah sedikit ya membaca nih punyanya Kak Uswa ini glimpse di body paragraf 1. Aku lihat dulu dari topik sentence-nya ya Kak ya. Oke, di topik sentence pada bagian this ini yang aku highlight Kak Uswa ini sebaiknya diulangi lagi ya Kak. Maksudnya tren yang mana nih kayak gitu yang dimaksud seperti itu ya Kak. Sebenarnya itu maksudnya merujuk tren yang spending time hour and hour itu Miss. Tapi Oke. mungkin ditambahi gitu ya spending. Diganti aja Kak, karena kan di sini udah beda paragraf ya Kak ya. Jadi kalau di situ nanti karena ada banyak nih yang bisa menjadi apa ya kata ganti untuk this. Jadi that might be ambiguous for the reader seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk penjelasan, some parents do not have enough time to spend with their children because they are busy working. Sebenarnya di situ Busy working. karena bekerja ini. Nah, ini bisa dijelasin nih Kak lebih panjang. Misalnya apa ya from Monday to Sunday kayak gitu for misalnya 20 hours kayak gitu. Jadi ini boleh banget ditambahin penjelasan di sini Kak. Kemudian untuk examples-nya, Kak Uswa di sini juga bisa banget diperpanjang ya Kak, di-elaborate. Seperti misalnya, for example, kids can play some games, listen to music, and others from their devices, which misalnya fill the empty atau the absence of their parents misalnya. To Mohon maaf, support them. gimana Miss? Tadi suaranya hilang. Oke, ini bisa Kakak tambahin nanti which fulfilling misalnya Full, the absence of their atau the present of their parents misalnya kayak gitu. Jadi ketiadaan orang tuanya
itu bisa digantikan dengan misalnya using the phone seperti itu ya. Nah, yang di terakhir ini Kak, in addition, ini sebenarnya kan mirip ya Kak ya, hampir sama meaningnya dengan bagian they tend to choose to give their children smartphone because it can accompany, seperti itu ya, the children. Oke, ini sangat mirip yang in addition ini Kak Uswa. Ya, ini mirip yang mana, Miss? Yang bagian ini Kak, they tend to choose to give the smartphone because it can accompany the children. Seperti itu ya Kak. Iya. Baiknya, nah kadang yang bingung setelah for example atau for instance ini diberikan Sebenarnya ini seringnya consequence kan ya Kak ya, consequently di situ atau as a result sebenarnya itu bisa aja. Jadi misalnya karena mereka nggak ada, orang tuanya itu nggak ada seperti itu, berarti apa yang terjadi? Seperti itu ya, as a result the children kayak gitu is being forced to spend their time with the gadget instead misalnya with their parents seperti itu ya Kak. Oke? trend in berarti setelah for example itu rata-rata sebagai konsekuensinya karena ada example ini ya Miss ya. Karena Betul Kak. dari kemarin ya nggak nyambung setelah for example gitu Miss. I see. Sebenarnya kalau misalnya Kakak mau menambahkan, itu elaborasi di examples-nya di sini yang masih lumayan pendek ya Kak, dari yang Kakak taruh, sama yang bisa ditambahkan di dalam body paragraph yang lebih dari satu, itu adalah ini ya, adalah explanation-nya. Oke, Kak Usul. Jadi kalau aku lihat memang di explanation yang Kak Uswa taruh di sini nih masih pendek-pendek Kak, kayak gitu ya. Oke, dan sebenarnya konsekuen atau result itu dia nggak wajib ada. Yang harus ada itu tadi itu topic sentence, penjelasan, examples kayak gitu ya Kak. Dan ini bisa diperpanjang. Jadi untuk examplesnya itu juga bisa menggunakan yang ini, a news from Indonesia atau misalnya a research from misalnya University X misalnya stated that kayak gitu itu bisa memperpanjang kayak gitu ya Kak. Berarti sebenarnya nggak apa-apa cuma sampai for instance atau for example cuma kurang elaborasi dan kurang explanation-nya aja gitu ya Miss ya. Bisa Betul ya Miss Kak, ya. betul. Itu bisa banget. Nanti ini coba di fullkan sampai lebih dari 250 and I will check again. Kayak gitu ya Kak. Lumayan. Yes, thank you Miss. Thank Itu you. untuk isinya task achievement-nya sudah bisa menjawab pertanyaannya Miss. Yes, aku udah baca di yang pertama dan yang kedua. Di sini topik sentence-nya udah oke, tapi memang elaborasinya nih Kak yang masih perlu. Dan kalau kemarin mungkin ada di situ body paragraph-nya yang Kakak nggak koheren nih kayak gitu. Iya. Artinya ini kok pembahasannya jadi berbeda kayak gitu. Tapi kalau yang ini masih stay in the topic seperti itu ya, nggak ada yang out of topic kayak gitu. Cuman perlu elaborasi Kak, oke? Terima kasih Miss. No worries. Oke. Miss, aku sudah selesai, Miss. Yes, thank you Kak atas 274 kata ya Kak. Oke. I have read the body paragraph one actually Kak Takas, dan I really like that you are making a very good topic sentence. Untuk kakak-kakak yang lain yang mau lihat contoh topic sentence boleh nih ke writingnya Kak Takas ya. Oke. Untuk body paragraph satu ini udah oke. Question of habit. Oke, boleh.
Oke. Em, di sini Kak, menurut aku di body paragraph 1 itu yang missing itu adalah spending hours-nya. Kayak gitu ya, Kak. Because you didn't mention specifically di situ how long they use the phone after they get that phone. Kayak gitu ya, Kak. Ini mungkin yang akan jadi apa yang missing dari sini. Seperti itu. Oke, walaupun misalnya si contohnya ini still related kayak gitu, tapi specifically yang diminta oleh si questionnya itu adalah spending hours every day on the phone. Okay, and I think that's something that you can add untuk nanti meningkatkan kalau ini memang benar-benar let's say correlated ya to the question. Kayak gitu ya, Kak Takas. Misalnya pada examplesnya mungkin kayak gitu, the child will recognize the experience and tend to repeat it to get the smartphone for them to use misalnya for hours kayak gitu ya Kak ya. Jadi yang penting ada kata kunci itu. Oke, Oke, Miss. oke, oke. This one for body paragraph kedua nih Kak. Di sini you need to state that this is a negative and you need to state very general terkait dengan why this is negative. Karena kalau dari ini langsung penjelasan nih Kak, kayak gitu. Oke, kalau aku mungkin akan mengatakan, however, um, the use of phone excessively will misalnya cause negative impact seperti itu for children. Oke, sampai situ aja bisa kayak gitu. Atau kalau mau lebih jelas lagi, will cause negative impact on their health misalnya. Kayak gitu ya. Baru deh aku akan masuk ke penjelasan. The more the children use the smartphone, kayak gitu, itu akan affecting their behavior because it can misalnya lead to lose interest seperti itu ya Kak ya. Oke, jadi I will say yang nomor 2 ini, sorry, body paragraph kedua ini, it's still not clear which one is the topic sentence because it's already like an explanation, very long here. Okay, something that you need to have di situ kata kuncinya Kak, negative ini atau disadvantages, kemudian general keyword untuk kenapa ini dia negatif. Oke, which is di sini itu adalah healthy activities-nya. Kayak gitu ya, Kak. Oke, impact on healthy activities. Seperti itu. Oke, baru deh nanti masuk ke penjelasannya. Seperti itu, Kak Takas. Oke? Oke, Miss. Oke, is a concerning negative issue pada kata di conclusion itu di sini it's a double Kak. Concerning itu sudah negatif kayak gitu ya Kak. Karena concern itu kan sinonimnya problem issues seperti itu Kak. Jadi nggak perlu lagi concerning negative issue. Oke, jadi concerning issue aja or negative issue aja. Seperti itu ya. Oke, itu aja menurut aku yang perlu diperbaiki. Kalau di body paragraph 1, keyword hours dan days-nya itu yang hilang. Body paragraph 2, di sini contohnya udah oke, tapi topik sentence-nya belum ada kata kas, oke? Dan karena Kakak juga masih baru punya 274, jadi additional one sentence di topik sentence di body paragraph 2 itu masih possible banget. Karena menurut aku nggak akan melebihi 300 dengan adanya penambahan topik sentence ini, Kak. Oke? Oke, Miss. Thank you, Oke, Miss. thank you. Kak Michelle, have you finished your essay, Kak Michelle? Yes, Miss, udah. Okay, let me read this ya, Kak.
Introduction udah oke Kak. Jadi ini udah lebih clear ya. Kalau ternyata ada dua di situ idea atau poin kenapa pertama kaosnya apa dan nanti negative development-nya dikarenakan oleh apa. Seperti itu ya. Oke. Topik sentence buat di paragraf 1 udah oke. Penggunaan for instance di tengah kalimat itu adalah verbal language Kak, untuk verbal language, verbal communication. Kalau untuk written language itu biasanya kita akan temukan dia di awal, kayak gitu ya Kak. Karena menurut aku nih semuanya dari watching baby channel on YouTube itu udah masuk ke contohnya, kayak gitu ya Kak ya. Iya, Kecuali iya betul. Heeh. betul, ini seharusnya di awal nih Kak, for instance-nya. Karena this is a very verbal style of, language, sedangkan ini untuk written tuh nggak boleh, kayak gitu ya. Why are you using indeed at the end of body paragraph 1 nih Kak? Indeed itu karena mau menambahkan. Jadi selain karena orang tuanya pingin anak-anak mereka feel calm gitu, mereka juga bisa melakukan kegiatan yang lainnya gitu. Karena anaknya nggak rewel gitu. Yes. I see, I see. Menurut aku sebenarnya ini masih connect dengan penjelasan sebelum for instance ini ya Kak ya. This is because videos or games inside the smartphone can entertain their kids in some circumstances. Oke. Kemudian Kakak bisa tambahkan seperti itu. Most of the misalnya one of the main contribution for this is because the parents want to do other activities kayak gitu misalnya Kak, kayak gitu ya. So we will rarely see indeed digunakan di sini, and I believe there are other expression kayak gitu yang bisa digunakan ya. Jadi misalnya bukan let's say bukan another tapi the main reason bukan main reason juga ya. Parents do this The other misalnya. reason. Iya, boleh Kak. Atau the cause misalnya. Kenapa parents memberikan itu karena mereka bisa ini ya do other activities kayak gitu. The cause for parents misalnya itu give their children phones atau yang lainnya. Nanti boleh Kakak pikirkan tapi you get the idea ya Kak ya. Bahwa sebenarnya penjelasan ini itu lebih baik itu disambung dengan yang di sentence kedua tadi itu Kak. Seperti itu ya. Dan Kakak nggak perlu taruh apa-apa lagi nanti setelah for instance ini. Oke, karena penjelasannya udah cukup di situ. Oke. Cuman kalau saran Oke. aku nanti bisa dipakai selain indeed ya Kak ya. Okay. This kind of trend is a sign of negative development. Okay. This kind of trends, Kak Michelle, ini mengacu kepada tren yang ada di dalam introduction kayak gitu ya Kak ya. Dan itu jauh banget nih Kak. Maksudnya this-nya itu refer to what itu udah kayak di beberapa paragraf sebelumnya Kak. Jadi sebaiknya untuk clarity purpose, Kak Michelle ulang aja kayak gitu. Exposing children to smartphone excessively kayak gitu is a negative development. Kayak gitu ya Kak ya. Jadi biar jelas yang mana sih yang maksud Kakak negative development. Kayak gitu ya Kak. Oke? Alright. Yang lainnya di sini, additionally, sitting down for several hours might lead to obesity. Ini boleh aja, Kak. Tetapi, this is a very, simple sentence. Cuman satu aja, klausanya ada kalimatnya, Kak. Jadi, Kakak bisa masukin ke, misalnya, yang sebelumnya. Kayak gitu ya. Damage their eyesight from such a young age and
misalnya kakak pakai and kayak gitu, atau which also leads to obesity due to the doing activity of sitting down for long hours misalnya kayak gitu. Jadi saran aku aja untuk nanti membantu kakak dapat nilai di structure-nya itu dibuat jangan terlalu banyak simple sentence-nya kayak gitu ya kak. Oke. Oke. Ya, Miss. Oke. Terakhir Kak, di conclusion, allowance ini mungkin bukan akan berarti berbeda dengan permission ya Kak ya. Karena allowance itu jadi kayak money, kayak gitu ya Kak ya. Sedangkan Iya. Kak Michelle sebenarnya izin dari si parents ini kan, kayak gitu. Jadi bukan allowance kata yang tepat di sini Kak, karena allowance itu adalah money meaningnya, kayak gitu ya Kak. Seperti living allowance kayak gitu, oke, uang bulanan kayak gitu. Jadi mungkin parental permission seperti itu. Atau nanti cari sinonim yang lain yang jelas allowance ini is not the correct one because it has double meaning kayak gitu ya Kak. Jadi nanti akan membuat ambigu nih. Iya. Oke. Alright, thank you very much Kak Michelle. And also everyone, because our time is very limited, jadi I'm really sorry I cannot discuss everything on our meeting. Tetapi nanti aku akan memeriksa ya semuanya dan akan memberikan di situ feedback, okay, on your writing. Ini juga berlaku untuk latihan yang kemarin. Kalau kakak-kakak lihat di screen, aku sudah share nih latihan dari day 9. Aku udah periksa dan udah memberikan di situ feedback aku, misalnya dari penulisannya Kak Michelle, kemudian juga Kak Farah, Kak Uswa di sini. Kayak misalnya ada yang harus diganti, seperti itu aku sudah taruh semua ya. Jadi nanti kakak-kakak bisa periksa nih di day 9 feedback dari aku. Especially untuk yang kemarin nggak bisa aku periksa langsung Kak Ola dan juga Kak Shannon. Kak Shannon, karena Kak Shannon hadir di sini nanti boleh diperiksa ya Kak. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan terkait kenapa aku kasih feedback ini, itu boleh banget nanti chat di grup, oke, untuk menanyakan ini. Seperti itu ya. Jadi untuk day 10, hari terakhir ini, Kak Farah tadi yang sudah melakukan revisi, kemudian juga Kak Takas yang sudah melakukan revisi, nanti aku akan cek ya Kak. Dan I will leave my feedback on this, karena kita nggak bisa bahas ya, karena waktunya sudah habis. Seperti itu. Oke, untuk yang lain yang masih belum selesai, silakan menyelesaikan and I will make sure to check. Oke. And this will be our last meeting for writing. So thank you very much for joining me for the last 2 weeks, kurang 3 hari, kayak gitu yang kemarin digantikan oleh Kak Iva. But I'm very happy to meet you. And if you still have any question, di luar dari misalnya kelas kita nanti, karena grupnya masih akan tetap ada. Kalau misalnya kakak-kakak punya practice personal kayak gitu, and you want to ask something, you can totally put the question in the chat box ya di WA kayak gitu ya untuk bertanya. Oke, insya Allah akan aku jawab. Oke, so itu saja. Thank you very much Kak Michelle for your active participation. I hope that your soon official test will you will perform well kayak gitu ya. Semangat. Kak Takas juga, thank Thank you you, very much. Miss. Yes, thank you. Thank you, Miss. Thank Thank you, you, Miss. Kak Takas. Oke, Kak Uswa, Thank you, semuanya. Miss. Kak Shannon, Kak Ola, dan Kak Farah ya. So, yes, it's nice to meet you. I hope we can meet again in other session. Okay, so that's it for me. Thank you and have a good ride. See you, everyone. Bye-bye. See you, Miss. Thank you, Miss. Thank Thank you, Miss. Thank you so you. much.